Saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang betapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya ingin mengunjungi saudara sekalian dengan firman Tuhan yang menunjukkan sesuatu, bahwa betapa berharga di mata Tuhan bila saudara bertobat, atau sebaliknya membawa orang bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Sebelum lebih jauh mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar. Kami sungguh menghargai Engkau mau menyelamatkan kami sampai Engkau mati di kayu salib. Tolong para pemirsa sekalian menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib yang membawa dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus. Haleluya, amin.
Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 15. Lukas pasal 15 ayat 9 dan 10. Lukas 15 ayat 9 dan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Amin. Mengapa pertobatan orang begitu berharga di mata Tuhan, sampai membuat malaikat di sorga bertempik sorak, berbahagia, bergembira, menari-nari ketika satu orang berdosa bertobat? Karena melalui pertobatan orang itu, dia berbalik arah daripada menuju neraka, berbalik menuju surga. Kenapa begitu berharga? Sudah ingat, Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi Tuhan itu tidak bermaksud untuk satu orang pun masuk neraka. Itu sebabnya Allah sendiri menjadi manusia yang namanya Yesus, dan kemudian dia mati di kayu salib supaya kita yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Itu kata firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 24, yang bagian akhirnya menyebutkan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tetapi saudara sekalian, yang sangat penting di sini ialah sikap hati. Ketika orang berbalik dari iblis kepada Tuhan, maka ia menyembah Tuhan. Dan sudah tahu apa kata firman Tuhan? Bahwa di atas puji-pujian umatnya Tuhan bertahta. Jadi ketika seorang bertobat dan dia mulai memuji dan menyembah Tuhan dalam hidupnya, yang tadi dia menyembah berhala, dia memuji dewa-dewi yang bukan daripada Tuhan, maka dia hidup mempermuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya mengapa para malaikat di surga pun bersorak-sorak, bersukacita melihat satu orang, katanya tadi. Jadi kita lihat satu orang bertobat. Dan kalau kita tambahkan lagi, satu orang itu membawa satu orang lagi bertobat, maka saya ingin mengatakan kepada saudara sekalian, kalau sudah mendengar berita-berita sekarang tentang penyebaran Injil ke seluruh dunia ini, dan banyak orang dulu tidak mau terima Yesus, sekarang mulai terima Yesus dengan berbagai sebab, maka saya ingin mengatakan kepada saudara sekalian bahwa di surga sekarang 24 jam, kalau mau hitung dengan jam di dunia ini ya, di surga tidak ada lagi jam-jaman karena sudah tidak ada waktu, karena itu di sana selalu keadaan sekarang, karena tidak ada lagi malam. Jadi semua itu selalu pada waktu sekarang. Jadi kalau saya mau hitung dengan di dunia ini, maka 24 jam, setiap detik, setiap menit, setiap jam, malaikat di surga bertempik sorak, berbahagia. Artinya apa saudara sekalian? Kalau sudah mau menyenangkan hati Tuhan, maka saya minta dalam nama Yesus, para pemirsa yang masih hidup suka-suka, terutama orang muda, tolong sekarang kembali ke jalan yang benar. Kalau sudah melihat gejala sekarang, dunia sekarang, saya tidak pernah terpikir, umur saya sekarang sudah menjelang 68 tahun. Tidak terbayangkan pandemi seperti sekarang, yang mulai dari November tahun 2019 yang lalu, sampai sekarang malah bertambah parah di dunia ini, juga di negeri kita yang tercinta. Nah, saya tidak mengatakan tidak bikin takut saudara sekalian.
Dan sampar kata firman Tuhan dalam Matius pasal 24 dikatakan di sana, sampar bermacam-macam penyakit mematikan, bahwa dikatakan akan terjadi polusi pada air yang dituliskan dengan ada bintang yang jatuh di sumber air, orang yang minum air itu akan mati. Dan kita tahu polusi sekarang bisa menyebabkan hal seperti begitu. Demikian pula dikatakan Tuhan membuka membuka gua itu dan keluar dari sana asap yang mematikan. Apa itu kalau bukan polusi? Jadi saudara sekalian, berhati-hatilah. Begitu juga bencana alam. Sekarang hampir tidak ada satu hari pun di mana tidak ada tanah longsor, banjir besar, gempa bumi melanda dunia ini. Jadi jangan lagi anak-anak muda katakan, ya nanti tunggu sudah tua baru. Kita tidak tahu kalau Tuhan Yesus datang besok. Ya, saya berharap sih saya masih lebih panjang umur untuk dapat melayani Tuhan lebih jauh lagi, untuk membuat program seperti ini untuk saudara-saudara sekalian. Tapi kita harus terbuka mata bahwa ada batas waktu daripada Tuhan untuk kita masing-masing. Karena itu mari bertobat. Kalau sudah belum bertobat, mari bertobat. Dan kalau sudah bertobat, bawa orang lain, dorong orang lain untuk bertobat. Oleh karena itu pada hari ini saya menyampaikan sesuatu. Kalau sudah mau menyenangkan hati Tuhan, bukan hanya dengan nyanyian. Kita punya nyanyian menyenangkanmu, tidak. Tapi yang paling menyenangkan, bahkan seluruh penduduk di sorga bertempik sorak, berbahagia kalau ada satu jiwa yang diselamatkan. Oleh sebab itu, sekali lagi saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara sekalian, jangan cuma satu. Tadi saya sudah katakan, kalau sudah bertobat, bawa anggota keluarga sudah bertobat. Mengapa? Yosua pasal 24 ayat 15 katakan, Yosua mengatakan waktu itu Yosua sudah tua, dia sudah punya buyut. Ya, dia katakan, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Artinya Yosua, istrinya, anak-anaknya, menantu-menantunya, menantu dari anak dari menantu dan anaknya, buyutnya kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita semua juga harus mengikuti hal yang sama. Jangan cuma mau selamat sendiri, tapi bawa jiwa yang lain supaya sorga bertempik sorak karena banyak orang yang bertobat kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kasih dan anugerah Tuhan bagi kami. Kami berdoa supaya kami menjadi alat Tuhan. Ketika kami sudah bertobat, kami membawa orang lain kepada pertobatan, supaya oleh anugerah Tuhan lebih banyak lagi jiwa yang diselamatkan dan sukacita besar terjadi di surga di antara para malaikat dan penghuni surga lainnya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.